apakah ada tingkatan dalam ibadah? Tentunya ada. Makanya ada di sana namanya perkara wajib, ada perkara sunnah, ada perkara mubah. Perkara wajib itu adalah yang harus kita utamakan pertama kali. Contoh, sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Sampai para ulama mengatakan kalau ada orang punya utang sholat, kok dia melaksanakan sholat sunnah itu tidak ada pahalanya. Ini saking kita ditekan untuk memprioritaskan masalah yang wajib. Kemudian lagi ada tadi Kang Yayat bilang masalah utang. Kang Yayat punya utang sama Kang Ridho. Kemudian Kang Yayat malah mengasih hadiah sama saya. Itu dalam agama tidak boleh. Kenapa? Memberi hadiah itu sunnah, tapi membayar utang hukumnya wajib. Kecuali ketentuan yang sudah sering kita bahas. Ya. Jadi yang wajib itu diutamakan. Kemudian yang kedua baru yang sunnah. Seperti apa contohnya? Saya sudah sholat fardu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dalam sunnah pun ada tingkatannya. Contoh, qobliyah ba'diyah. Nabi pernah mensabdakan barang siapa yang sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibangunkan kerajaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas. Apa 12 rakaat tersebut? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Kata Nabi, siapa orang istiqomah 12 rakaat seperti itu, nanti di akhir akan dibangunkan kerajaan dari surganya Allah. Artinya apa? Bagaimana orang dibangun kerajaannya di surga, orangnya masuk neraka. Artinya nanti lebih dimudahkan menjadi orang yang baik sampai akhirnya masuk surga. Jadi itu ada tingkatannya. Termasuk di dalam masalah perkara yang maslahah. Perkara masalah itu apa? Mana yang diutamakan, mana yang diakhirkan. Contoh, seorang istri, kan dia setelah menikah dia wajib sama suami. Orang tua jadi nomor 2. Tapi suatu saat dua-duanya ini berbarengan. Suami nyuruh, kemudian ibu atau bapak nyuruh. Mana yang dikedepankan? Itu namanya maslahah. Cari mana yang diutamakan. Kalau seandainya memang suami itu prioritas, suami diutamakan, tapi kita minta izin sama orang tua. Maaf Pak, Bu, saya ngerjakan yang suami dulu, habis itu saya punya ibu. Tapi kalau seandainya, ini sekali lagi nih, masalah-masalah yang harus dikedepankan. Yang orang tua ini harus lebih diutamakan. Kita izin sama suami untuk minta lebih diutamakan. Jadi tidak apa-apa. Termasuk pengen hadir pengajian, ibu sakit, ayah sakit. Mana yang diutamakan? Orang tua lebih diutamakan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang berjasa kepada kita paling besar. Kecuali orang tua kita sudah ada yang nemeni, baru kita hadir majelis taklim, baru nanti kita kepada orang tua lagi. Itu namanya maslahah. Dan masalah ini bisa diukur dengan akal kita kalau kita mau berpikir dengan jernih. Wallahu a'lam bishawab.